Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Marta. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat trigger di MySQL. Nah, apa sih itu trigger? Nah, trigger itu merupakan sebuah store prosedur yang otomatis dijalankan tuh ketika user melakukan modifikasi pada tabelnya. Nah, modifikasinya itu seperti insert, update maupun delete. Nah, langsung saja akan saya jelaskan. Saya di sini akan menggunakan CMD. Saya akan login ke database saya, yaitu bernama test2. Oke, di sini saya akan tampilkan tabel yang akan saya pasangkan trigger, yaitu ada di tabel barang, tabel pembelian, dan tabel penjualan. Nah, kita akan lihat di tabel barang dan tabel pembelian. Nah, kita sudah lihat di sini. Di tabel barang saya memiliki ID barang, nama barang, stok, dan harga barang. Dan di tabel pembelian saya memiliki ID pembelian, ID barang, dan stok. Nah, trigger yang saya akan buat ini adalah trigger di mana ketika user menginputkan atau menginsert data ke tabel pembelian, maka stok di tabel barang ini akan terupdate sesuai dengan tabel pembelian. Nah, misalkan di sini tabel barang, saya akan lihatkan pada tabel barang. Nah, di sini saya memiliki beberapa barang yang stoknya masih 0. Nah, ketika user melakukan pembelian, maka akan mengisikan stok berapa barang yang dibeli. Nah, jadi stok yang di tabel pembelian ini akan terinput atau terupdate ke tabel barang di bagian stok. Selanjutnya akan saya langsung saja praktikkan bagaimana cara membuat triggernya. Karena trigger ini sebuah store prosedur, maka kita ganti delimiternya terlebih dahulu. Bisa dengan apa saja. Nah, kita enter. Nah, kita akan mulai membuatnya dengan create trigger. Nah, nama triggernya kita menggunakan trigger pembelian on. Maksudnya eventnya adalah after insert on tabel pembelian. Selanjutnya for each row begin kita mulai. Nah, sintaksnya adalah update tabel barang, karena kita akan update tabel barang. Kita set stok di tabel barang itu adalah stok lama ditambah dengan new stock dari tabel pembelian. Where ID barang sama dengan new ID barang. Kita tutup dengan titik koma. Selanjutnya n, karena kita mulai dengan begin. Selanjutnya kita tutup dengan delimiter dan oke, sudah berhasil. Nah, setelah itu kita akan tes pada tabel pembeliannya. Kita lihat di tabel pembelian. Kita lihat. Saya lupa delimiternya belum kita rubah. Kita rubah dulu delimiternya menjadi titik koma lagi. Nah, selanjutnya kita lihat di tabel pembelian. From tabel pembelian kita lihat, oke, tidak ada data, masih empty. Nah, selanjutnya kita akan insert ke
tabel pembelian dengan nilai order values. Oke, kita lihat di tabel pembelian itu adalah ID pembelian, ID barang, dan stok. Nah, kita ID pembeliannya kita tuliskan 1 karena ini yang pertama. ID barang, nah yang kita akan beli contohkan saja buku tulis, yaitu ID barang 1. Dan jumlah buku tulis yang akan kita beli adalah 50 buah. Nah, kita tutup di koma. Oke, sudah masuk. Bahkan kita akan cek dari tabel pembelian. Oke, di tabel pembelian data yang sudah kita insert itu sudah berhasil terinsert. Nah, di sini adalah stoknya 50. Nah, kita lihat di awalnya tabel barang itu buku tulis memiliki stoknya 0. Nah, setelah itu kita akan cek di tabel. Kita akan cek di tabel barang. Kita lihat, dan stok dari buku tulis sudah bertambah menjadi 50. Nah, sama juga ke misalnya ke pensil, penghapus, atau gimana yang lainnya. Kita insert into tabel pembelian, values-nya 2 karena ini transaksi yang kedua. Misalkan kita tambahkan lagi buku tulis, yaitu sebanyak 10 buah. Insertkan lagi. Oke, kita lihat dari tabel pembelian sudah berhasil. Kita lihat di tabel barang. Apakah sudah tertambah? Tabel barang. Oke, dan stoknya sudah menjadi 60 karena kita pertama 50, habis itu yang kedua 10, sehingga stoknya menjadi 60. Selanjutnya kita akan coba membuat trigger yang kedua. Nah, trigger yang kedua ini adalah untuk tabel penjualan. Kita lihat tabel penjualan, kita memiliki ID penjualan, ID barang, ID member, stok, dan total harga. Nah, kita rubah lagi delimiternya menjadi gambar dolar lagi. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, kita buat trigger baru dengan create trigger. Nama triggernya adalah trigger penjualan. Eventnya adalah after insert juga di tabel penjualan. Selanjutnya kita enter, kita masukkan for each row begin. Kita enter. Nah, sintaksnya juga mirip. Update tabel barang, kita set stoknya, yaitu stok lama. Karena ini kita jual maka barang itu akan berkurang, jadi stok lama kita kurangi dengan new titik stok. Nah, kita where ID barang sama dengan new titik ID barang, tutup dengan titik koma, dan kita end, dan kita tutup dengan delimiter lagi. Ada yang salah, new stock add. Kita periksa kembali lagi. Oh, di sini di create kita salah. Insert on tabel penjualan. Kita ulangi sekali lagi. For each row begin.
update tabel barang, set stok dikurang, where tidak ada, kita where saja, where ID barang sama dengan new titik ID barang. ID barang kita titik koma n, tutup dengan delimiternya. Oke, setelah berhasil query-nya, nah, kita lihat di tabel penjualan. Kita lihat delimiternya saya rubah lagi. Kita rubah dulu delimiternya, kembali ke titik koma. Selanjutnya kita enter. Wah. Delimiternya kita rubah. Nah, selanjutnya kita akan lihat di select from tabel penjualan. Kita lihat di sini masih belum ada apa-apa, masih belum terlihat ada data. Nah, akan kita insert juga. Nah, kita lihat tadi ini di tabel penjualan ada ID penjualan, ID barang, ID member. Kita buat insert into, buat tabel penjualan. Nah, kita insertkan values-nya adalah ID penjualan 1 karena ini yang pertama, selanjutnya ID barang 1 yaitu buku tadi, buku tulis. Selanjutnya kita koma adalah ID member, saya gunakan ID member 1. Selanjutnya stok yang akan kita jual itu misalkan 2 buku dengan harga 1 buku 5.000, jadi kalau 2 yaitu adalah 10.000. Kita tutup, kita jalankan. Oke, sudah berhasil. Kita lihat di tabel penjualan apakah sudah masuk. Nah, sudah kita lihat stoknya adalah 2 di tabel penjualan. Nah, jika kita lihat tadi itu adalah di tabel barang, buku tulis itu berjumlah 60 buah. Nah, jika kita lihat sekarang di tabel barang, maka nah, buku tulis stoknya berkurang 2, yaitu sejumlah berapa yang terjual, jadi 58. Trigger itu bisa digunakan seperti itu. Dan juga ada satu buah trigger mirip seperti yang lainnya, tapi cara penggunaannya yang agak berbeda sedikit, yaitu ketika kita misalnya ingin membuat sebuah log dari kita punya tabel penjualan dan tabel barang ataupun tabel yang lain-lainnya. Nah, di sini saya akan coba membuat sebuah trigger di mana ketika kita merubah harga barang di tabel barang, nah harga lama akan tertangkap dan harga barunya juga akan tertangkap. Jadi kita memiliki log itu melihat harga awalnya itu berapa sebelum dirubah, harga setelah dirubah, dan tanggal berapa harga itu dirubah di tabel barang. Nah, bisa kita lihat saya sudah menyiapkan satu buah tabel yang bernama log harga barang. Kalau kita lihat from log harga barang,
Di sini masih kosong, belum terdapat apa-apa. Nah, kita akan buat sebuah triggernya. Nah, kita rubah dulu delimiternya seperti tadi. Oke, kita lanjutkan. Maaf tadi sedikit ada kesalahan. Nah, kita mulai lagi. Kita create triggernya dengan nama trigger nama triggernya adalah log update ya. Nah, eventnya adalah before update on tabel barang. For each row, begin, kita mulai. Kita pertama kita insert ke log harga barang. Kita set di ID barang sama dengan all titik ID barang. Selanjutnya kita set harga baru. Harga baru itu adalah new harga barang. Misalnya di harga lama itu adalah old dari harga barang. Selanjutnya di waktu perubahan kita set now, yaitu waktu sekarang ketika dilakukannya update barang tersebut. Selanjutnya kita end karena kita mulai dengan begin lagi. Nah, kita jalankan delimiternya. Oke, query-nya oke, kita kembalikan lagi delimiternya ke titik koma. Selanjutnya saya akan tampilkan dulu di tabel barang. Sekali lagi kita lihat. Nah, harga buku tulis itu adalah 58 dengan harga barang yaitu adalah 5.000 per item. Nah, sekarang kita akan coba merubah harga barangnya dari 5.000 menjadi 3.000. Dan apakah di log itu tercatat kita merubah harga barangnya. Nah, pertama juga saya akan tampilkan juga dari tabel log update harga, log harga barang maksud saya. Terlihat dan masih kosong ya. Nah, selanjutnya kita akan coba masukkan kita akan ganti di tabel barang ini. Kita akan merubah harga buku tulis dari 5.000. Kita akan coba rubah menjadi 3.000. Nah, dengan sintaksnya adalah kita update di tabel barang maksud saya. Kita set harga barang. Harga barang itu menjadi 3.000. Where ID barang adalah 1 karena buku tulis itu harga ID barangnya 1. Itu lihat
oke, query oke, row match. Nah, sudah gini. Akan kita lihat di select di tabel barang apakah sudah berubah dulu. Nah, kita lihat harga barang dari 5.000 sudah turun menjadi 3.000 dan kita lihat apakah benar sudah tercatat di tabel log harga barang. Dan kita lihat log ID barang, harga lama, harga baru. Kita sudah lihat harga lamanya 5.000 dan harga barunya 3.000 waktu perubahannya, yaitu jam sekarang. Oke, sekian dari tutorial kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.